kami mengingat bagaimana Engkau sudah mati bagi kami, bilur-bilur-Mu diberikan bagi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali betapa Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau membajak setiap tanah hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur, sehingga benih itu boleh jatuh ke tanah hati yang baik dan subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, pikiran-pikiran yang melayang-layang, yang tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus, dan biar hanya kuasa firman-Mu yang boleh menguasai kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati ya. Mungkin di awal tahun ini ada wajah-wajah baru, ada wajah-wajah lama, ada wajah-wajah lama tapi tidak ada dua kemungkinan ya. Apakah mereka sudah di surga bersama dengan Tuhan, tapi mungkin kemungkinan kedua jangan terjadi, yaitu mereka meninggalkan Tuhan. Amin ya. Kita berusaha tetap berada, karena hidup ini adalah buat saya sebuah perjalanan ya. Hidup ini juga bisa dikatakan tugas dan seterusnya. Nah, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Tadi ibu saya Ibu Bintang ya, kesaksiannya. Mungkin Ibu Bintang ini pada waktu bersaksi ada tangisan air mata ya, dan mungkin tangisan air mata itu pada waktu dia udah berseru lama kepada Tuhan agar suaminya diubahkan, tapi Tuhan baik ya. Pada waktunya Tuhan ya, pada saatnya Tuhan, segala sesuatu adalah dijadikan Tuhan baik adanya. Amin. Tahukah ibu-ibu kita semua bahwa Allah pada waktu kita di kandungan, Allah sudah merancang kita. Semua model kita itu sudah dirancang, amin ya. Mau rambutnya modelnya kribo, mau rambutnya lurus ya, mau hidungnya mancung ke dalam, mancung keluar ya, itu Allah punya maksud di dalamnya. Mau kita menikah dengan siapa mertua kita ya, menantu kita. Mungkin kalau menantu kadang masih bisa memilih ya, dan seterusnya. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan itu, kalau kita selama berjalan bersama dengan Allah, percayalah Allah melakukan segala sesuatu itu untuk kebaikan. Amin. Nah, seperti tema yang kita sudah diberikan ya oleh Ibu Nida, Yeremia 29 ayat 11, ada yang ingat tanpa membuka kita? Ada yang ingat nggak? Yeremia 29 ayat 11, selain penerus ya. Ada yang boleh ibu-ibu, ada yang tahu bunyinya? Boleh berdiri? Ada yang ingat boleh berdiri? Silakan. Ayo. Kalau kayak itu berlima ya, ada voucher nanti. Kalau ada voucher langsung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ayo ibu, silakan. Ya, semua. Ya, mari. Yeremia 29 ayat 11 ada. Rupanya vouchernya buat saya lagi ya. Oke, yuk kita buka sama-sama. Yeremia 29 ayat 11 ini ayat yang sudah sangat sering kita dengar ya. Kita akan buka sama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Seperti biasa, untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua akan bangkit berdiri dan kita akan membaca Yeremia 29 ayat 11 ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu-ibu ya, Bapak Ibu Saudara dari gereja ya. Nah, percaya kita sering mengambil ayat ini untuk menjadi suatu penguatan pada waktu kita mengalami masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita mengatakan, mendeklarasi rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, yang parahnya lagi, ayat itu diberikan pada seseorang yang mungkin kita nggak suka dia dan dia kebetulan kecelakaan motor misalnya gitu ya. Kita bilang, nah kamu nggak berjalan dalam rancangan Tuhan ya, dengan sangat dia kita menghakimi. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan damai sejahtera. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama sesuatu yang menjadi tujuan dari firman Allah ini ditulis ya. Pada waktu kita mengutip firman Tuhan dan kita memakainya untuk kepentingan kita, maka firman itu sudah tidak lagi menjadi maksud Tuhan yang sesungguhnya ya. Nah, kita akan belajar pada waktu Yeremia ini Nabi Yeremia menuliskan kitab ini, dia sedang berada di dalam pembuangan di Babel ya.
dan kira-kira ditulis sekitar 596 ya sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu waktu dia menulis, dia dalam kondisi seperti tawanan. Pada waktu dia menulis kitab ini, wahyu yang diberikan oleh Tuhan, situasinya, lingkungannya itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak dalam keadaan damai sejahtera, tidak. Tetapi yang sedang terjadi dalam masa pembuangan di Babel sekitar 1-2 tahun. Artinya pada waktu 1-2 tahun itu bukan sesuatu yang kita tahu ya, kalau kita ada dalam satu tempat yang baru, misalnya kita kontrak di sebuah rumah yang baru, atau kita pindah ke satu tempat yang lingkungannya baru, tentu tidak begitu mudah. Ada banyak di mana kita akan membanding-bandingkan. Wah, lingkungan saya dulu seperti itu, lingkungan saya seperti ini sekarang, ya. Jadi adaptasi itu ada dua hal. Pada waktu beradaptasi, bisa juga orang tidak bisa beradaptasi karena terlalu ingat kepada masa lalu, ya. Berpada pada yang masa lalu dan tidak bisa progres atau move kepada yang terjadi sekarang, ya. Sementara pada waktu Yeremia menulis ini, dia dalam masa pembuangan di Babel sekitar 1-2 tahun. Artinya itu dalam masa yang sedang adaptasi, ya. Tetapi dia tahu firman Allah sudah berbicara kepadanya sebelum Yeremia, yaitu Yesaya mengatakan bahwa ada nubuatan bahwa bangsa Israel pada satu kali akan ditawan ke negeri Babel selama 70 tahun, ya. Artinya apa? Dia tahu 1-2 tahun itu bukan masa yang dia harus berdamai dengan 70 tahun ke depan, ya. Nah, ini konteks daripada firman Allah. Sebelum masuk kepada bagian demi bagian, poin dengan poin, saya bagikan dulu latar belakangnya kenapa bangsa Israel dibuang ke negeri Babel, ya, dan kemudian Allah menyerahkan mereka menjadi tawanan selama 70 tahun. Latar belakangnya adalah karena Raja Yehuda memberontak kepada Allah, ya. Saat Raja Yehuda memberontak kepada Allah, maka Allah memberikan penghukuman, ya. Kita juga tahu bagaimana pada waktu masih zaman Hizkia, mereka bangsa Israel masih diberkati, ya. Tapi kemudian ada nubuatan Nabi Yesaya mengatakan akan ada saat di mana engkau, hai Hizkia, waktu itu Hizkia datang Raja Babel, dan kemudian Hizkia dengan sombong menunjukkan semua, ya, ini perkakas-perkakas kekayaan bangsa Israel, dan kemudian Yesaya mengatakan, tahukah engkau waktu engkau disembuhkan oleh Allah, seharusnya engkau mengucap syukur kepada Allah. Engkau melakukan yang terbaik bagi Allah. Tetapi yang kau lakukan adalah engkau memberi pertemanan dengan orang Babel dan mengajak Raja Babel itu untuk nih loh bangsa, kekayaan bangsa Israel dan seterusnya. Ingatlah, suatu saat semua yang diperlihatkan engkau kepada Raja Babel akan diambil oleh Raja Babel, ya. Dan itu terjadi. Nubuatan itu terjadi. Nah, pada waktu nubuatan itu dinubuatkan oleh Allah, dan baik raja-raja setelah itu mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, mereka memberontak kepada memberontak dan kemudian menyembah kepada Allah-Allah palsu. Apa yang terjadi? Ada dua kelompok, ya, ada dua kelompok nabi. Saat itu mereka menamakan dirinya nabi, ya. Dan kita tahu ada Jedaya, lalu kemudian ada juga Nabi Ahab, ya. Ahab bukan cuma raja, tapi juga ada yang namanya Nabi Ahab, ya. Ada Jedaya. Kita bisa lihat bagaimana mereka mengatakan no. Tuhan tidak mungkin menghukum bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan, tidak mungkin kita akan ditaruh ke negeri Babel. Sementara Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel sudah menubuatkan Yeskiel mengenai pemulihan, ya. Tapi Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Israel akan mengalami masa tawanan selama 70 tahun, dan mereka harus mempersiapkan diri. Itu sebabnya waktu mempersiapkan diri, mereka harus pada waktu mereka dijajah oleh Nebukadnezar, yang pada waktu itu Raja Babel, mereka harus tunduk kepada raja yang sebetulnya mereka nggak suka, Raja Nebukadnezar. Tetapi beberapa orang Israel bilang, no, jangan keluar dari Yerusalem, kita di sini aja, ya. Dan yang terjadi adalah mereka habis binasa. Yesaya mengatakan, kalau engkau mau hidup, ayo, tunduk aja dulu untuk sementara waktu. Biarkan dirimu masuk di dalam tawanan di negeri Babel, ya, selama 70 tahun. Karena pada waktu setelah 70 tahun, engkau akan mengalami pemulihan, yaitu masa tahun Yobel. Itu sudah dibuatkan. Tetapi beberapa orang yang inginnya nyaman-nyaman saja, mereka mau hanya dengar kepada nabi-nabi palsu, ya. Lalu kemudian yang terjadi adalah mereka mengalami kebinasaan. Nah, itu latar belakang dari Yeremia 29 ayat 11 ditulis. Mari kita mau melihat berjalan di dalam rancangan Allah. Tahu ini adalah tahun-tahun awal, ya.
Dimana mungkin setiap kita punya resolusi-resolusi, betul ya. Tahun 2025 saya akan bangun rumah, ya kan. Tahun 2025 misalnya saya akan apalagi yang masih sendiri bisa pengen cari jodoh gitu ya, mau buka hati gitu ya. Tahun 2025 saya akan membuka usaha baru. Tahun 2025 saya ada banyak resolusi-resolusi, atau yang lebih rohani, tahun 2025 saya akan khatam, menghabiskan membaca Alkitab 1 tahun. Amin, misalnya gitu ya. Saya dengar dari Bu Wawa, kalau di POM ini juga ada kegiatan membaca Alkitab ya, katanya 1 tahun. Wah, luar biasa ya. Jadi walaupun ibu-ibu yang kelihatannya begitu sibuk dengan kegiatan, masih meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Percayalah, jalan-jalan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Karena bagaimana kita tahu rancangan Allah kalau kita tidak pernah dengar kepada si pemerancang ajaib itu. Kalau kita hanya mendengar kepada desainer yang mungkin hanya kelas-kelas, bukan kelas kakap. Desainer kelas kakap adalah Allah sendiri. Amin. Saat kita mau masuk di dalam rancangan hidup yang akan kita lakukan, jalani di dalam 2025, maka bersekutulah dengan Tuhan. Tanyalah lebih dekat apa yang menjadi bagian, menjadi kehendakmu Tuhan di dalam hidupku. Bukan rancanganku yang jadi, tetapi rancanganmu yang jadi. Seperti firman Tuhan mengatakan, seperti tingginya langit dengan bumi, begitulah rancanganku dari rancanganmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam rancangan Allah, kita harus rela melepaskan semua rancangan-rancangan kita. Amin. Dan kita mulai berdamai dalam rancangan Allah, apapun itu. Percayalah, Allah, rancangan Allah yang terbaik. Masalahnya adalah pada waktu kita mengatakan di sini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, ya, dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera. Waktu kita berjalan di dalam rancangan Allah, maka ingatlah yang diberikan di sini adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan damai sejahtera. Nah, rancangan damai sejahtera Allah, konsep rancangan damai sejahtera Allah dengan damai sejahtera manusia, itu masalahnya yang jadi masalah. Berbeda. Rancangan, kalau kita bilang damai sejahtera itu, kita akan berpikir semuanya berkah, ya kan? Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara daging, yang enak, yang baik, kaya, mewah, berhasil, sukses. Maka itulah yang kita bilang sebagai rancangan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera Allah dengan damai sejahtera manusia itu jauh berbeda. Damai sejahtera Allah katakan, kita ingat firman Tuhan mengatakan, sebab damai sejahtera Allah itu bukan berbicara mengenai makanan dan kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah bukan berbicara mengenai makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu dimiliki hanya waktu kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam kesalahan atau dusta, percayalah, hati kita tidak akan damai. Amin. Ada tuduhan, ada rasa nggak enak. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, itu nggak enak, itu nggak bagus. Tapi kalau kita mau jadi orang keras, biarin aja. Lama-lama kita akan tidak peka, kita akan tidak bisa mendengar suaranya. Waktu kita masih dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita tahu bahwa jalan itu salah, ya, maka itu kita nggak ada damai sejahtera. Kok rasanya nggak enak ya? Tapi ini berkat loh, tapi ini kaya loh, tapi kok kayaknya nggak ada damai sejahtera ya? Udah, jangan dijalanin. Walaupun itu kelihatannya berhasil, kelihatannya itu mewah, kelihatannya itu dana itu gede, tapi kita tahu dana itu bukan dari Tuhan. Mengerti maksud saya ya? Nah, berjalan bersama dengan Allah itu memberikan damai yang sesungguhnya, ya. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu jangan berhenti untuk tetap berusaha. Ya, ada 3 hal bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah untuk masuk dalam rancangannya. Yang pertama yaitu jangan berhenti untuk berusaha. Ya udahlah, begini aja misalnya ya. Mari kita lihat di dalam 29 ayat 7 konteksnya. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, waktu bangsa Israel dibuang di tanah Babel, ya, di negeri Babel, mereka tahu bahwa mereka itu jadi tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka dipaksa untuk menyembah berhala. Mereka sangat ditindas. Tetapi Tuhan malah mengatakan begini, ya, usahakanlah kesejahteraan kota itu kemana kamu aku buang. Sebab kalau kamu mau sejahtera, kamu sejahterakan dulu kota itu. Ngerti ya maksudnya? Nah, artinya di sini kalau awal waktu ada kata usahakanlah kesejahteraan, maka pertama kesejahteraan itu tidak datang dengan sendirinya. Jangan karena kita berpikir kalau di dalam Tuhan semuanya sudah enak,
nyaman, baik-baik saja, pasti selamat, semua diberkati Tuhan, ikut Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan, baik-baik, lancar semua. No, ya. Firman Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan itu. Allah memberikan kesejahteraan kepada kita, tetapi bagian kita adalah berusaha untuk bekerja masuk di dalam rencananya. Amin. Artinya apa? Tidak malas. Artinya apa? Jangan menyerah. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu ada harga yang harus kita bayar. Ya. Tidak semua berkat yang didapatkan, tidak semua kesejahteraan yang kita miliki itu kita baik dengan ongkang-ongkang kaki saja semuanya pasti sejahtera. Tidak, kita harus mengusahakannya. Ada tenaga, ada pikiran, ada usaha, ada daya, ada dana untuk kesejahteraan itu. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Artinya kita kalau Tuhan bilang, wah Tuhan, ini kita sudah bangkrut, bagaimana Tuhan? Tapi aku percaya kok Allah yang hidup. Terus kita angkat-angkat, bangun tidur, berdoa, baca kitab, bangun tidur, baca kitab, berdoa sepanjang hari, nonton TV, main TikTok, ya kan? Nggak melakukan apapun, misalnya gitu ya. Dan kita hanya bilang dalam nama Yesus, Allah memberkati, deklarasi, oke, deklarasi. Hei, engkau harus melakukan sesuatu. Harus melakukan sesuatu. Tuhan sudah memberikan kau talenta. Misalnya, Tuhan, bagaimana keadaan kondisi tahun 2025? Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi masa kesulitan besar dan seterusnya, whatever lah ya. Tapi kita percaya di dalam Kristus, kita percaya ada jaminan. Amin. Tetapi hidup dalam jaminan itu bukan berarti kita malas. Mungkin engkau bisa bikin nasi kuning, ya. Mulai, wah ya, nggak apa-apa lah, saya bikin nasi kuning. Loh, dulu jualan berlian, sekarang jualan nasi kuning, gitu ya. Wah, jauh amat, gitu ya. Rancangan itu dengan rancanganmu, gitu kan. Nah, sama-sama jualan, tapi bedanya dulu berlian atau emas, sekarang nasi kuning. Apa yang membuat perbedaan? Iya, pasti beda nasi kuning berlian. Tapi apa yang membuat sulit? Apa? Ego. Jualan berlian, wis orang menghargai kita. Tapi sakit dalam posisi di bawah harus jualan nasi kuning misalnya. Langsung bilang, Bu, nggak salah, berliannya mana? Ya kan? Bu, misalnya. Nah, saat ego itu berbicara mengenai proses, engkau akan mengalami kesejahteraan yang sesungguhnya saat engkau bisa menang di dalam proses itu. Amin. Tapi kalau engkau nggak pernah mau diproses, engkau lari dari kenyataan, engkau berusaha hidup di dalam dusta, engkau terus-menerus melarikan diri dari rancangan Allah yang sesungguhnya, kita capek. Kita menghabiskan hidup ini bukan untuk rancangan Allah, tapi rancangan diri kita sendiri. Yang akhirnya saat kita dipanggil Tuhan, nol di sana. Kenapa? Karena Allah mengatakan bukan itu rancanganku. Engkau menghabiskan hidupmu dengan rancanganmu. Tapi saat kita menghabiskan hidup kita dengan rancangan Allah, percayalah, ada kerajaan surga di tubuh kita. Amin. Dan kemudian percayalah, apakah proses Allah itu Allah di dalam kita? No. Allah tetap sertai kita. Amin. Karena itu jaminannya. Jadi jangan berhenti untuk terus berusaha. Berusahalah melakukan sesuatu untuk kesejahteraan, baik kesejahteraan kita, kesejahteraan kelompok kita, kesejahteraan lingkungan kita, gereja kita, betul? Jangan cuma menuntut, harus saya yang dikasih. Tapi apa yang bisa kau berikan kepada orang lain, kepada sesamamu, kepada gerejamu, amin, kepada lingkunganmu. Maka disitulah kita akan melihat ternyata rancangan Allah dinyatakan di sana, sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu jangan bergaul dengan, kata apa? Jangan salah bergaul, ya. Jangan salah bergaul. Kalau tadi ayat 1 ada ayatnya Amsal ya, tapi Bapak Ibu baca saja di rumah. Yang kedua, jangan salah bergaul. Yeremia 29 ayat 23, kita bisa lihat Yeremia 29 ayat 23 dikatakan, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tadi, nabi-nabi palsu, Jedaya, Raja Ahab dan seterusnya. Mereka yang mengatakan, wah baik-baik saja, ya, kamu keren, kamu mantap, gak apa-apa, gak masalah. Bikin dosa itu gak ada hukumannya, ya kan? Sementara mereka mengambil istri-istri sesamanya. Bayangkan, hanya karena mereka punya jabatan, ya. Dan kemudian orang-orang yang di bawah mereka itu tidak bisa melakukan apapun. Jangan berpikir bahwa mereka itu jauh dari hukuman Tuhan. Saat itu mereka adalah para nabi yang dihargai oleh bangsa Israel, para raja, pejabat-pejabat rumah Allah, dan mereka dengan enak mengambil istri-istri samanya, berselingkuh, ya, dan kemudian mengatakan, oh ya penting saya bawa firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan.
hidupnya jauh dari kebenaran Allah, dan mengatakan bahwa aku aman-aman saja, aku baik-baik saja. Tidak, Tuhan mengatakan hukuman tetap ada kepada orang yang tidak sesuai hidupnya dengan kebenaran Allah. Amin. Jangan salah bergaul. Waktu bangsa Israel mendengarkan kelompok yang salah ini, maka mereka binasa. Tetapi sebaliknya, mereka mendengarkan Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang mengatakan, gak apa-apa, kamu siap diproses ya. Emang itu gak enak, emang itu daerah Babel itu pasti kita menyakitkan. Tapi percayalah, ikuti saja jalan Tuhan, walaupun itu menyakitkan. Percayalah, akan ada masanya di mana engkau akan memulai. Amin. Bila engkau tidak menjadi lemah. Orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Orang yang saat ini menangis di dalam proses, orang yang mengatakan tidak kuat rasanya Tuhan, kalau bisa hidup saya selesai, percayalah akan ada saat, bukan cuma di surga, di bumi ini juga Allah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kenapa? Allah itu baik bagi saudara dan saya, tapi kita mau masuk di dalam rancangannya dulu, kita siap diproses dulu ya. Nah, bagaimana pergaulan yang salah ini? Pergaulan yang salah menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Pergaulan yang salah menjauhkan kita dari kehendak Allah. Contohnya, ya nggak apa-apa dah, ya kan? Misalnya nih, kalau di sini nggak ada yang ngerokok pasti ya misalnya. Oh, nggak apa-apa lo ngerokok juga, kan bentar-bentar masa sih nggak boleh gitu ya? Masa sih nggak Tuhan marah? Kan nggak ada ayatnya juga tuh, ya kan? Yang dibilang nggak boleh merokok, misalnya gitu. Oke, betul, memang nggak ada ayatnya. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua itu harus ditulis di dalam firman. Kitab Petrus mengatakan, bila semua ditulis, maka dunia ini pun tidak cukup ya untuk menuliskan titah-titah Allah. Tetapi perintah Allah itu diberikan di mana? Di hati kita. Di hati kita. Saat kita tahu bahwa itu tidak baik, itu mengganggu kesehatan, maka tinggalkan itu. Ya. Apapun perbuatan dosa yang kelihatannya enak, nyaman, tapi kita tahu itu berujung kepada kebinasaan, tinggalkan itu. Amin. Enggak mengatakan aman-aman saja, nggak ada yang tahu kok. Masa sih Tuhan Tuhan menghukum kita? Tuhan penuh kasih, ya kan? No, Allah penuh dengan kasih, tetapi Allah seperti mata uang, Dia juga Allah yang kudus. Amin. Jadi kekasih Allah dan kekudusan Allah itu berjalan bersama-sama. Tidak mungkin Dia mengasihi kita, tapi Dia kompromi terhadap dosa dan ketidakkudusan. Next yang berikutnya, ya. Jadi mari jangan bergaul dengan orang salah. Artinya apa? Jangan kita memilih untuk teman-teman yang cuma bikin kita enak, kita senang, wih mantap, wih keren gitu loh. Ibu-ibu tidak ada di sini ya, tapi di kelompok yang lain di luar sana ya. Ada kelompok yang begini. Ini mereka berteman ceritanya, ya kan, akrab nih, misalnya 7 orang. Ini kita sahabat ya. Tetapi kemudian yang 2 sudah dipanggil Tuhan suaminya, lalu kemudian yang 3 ini masih ada, yang 2 ini masih single ya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian itu bilang, gue ini ada orang yang suka nih, gimana ya? Udahlah, habis suami gimana? Suami gak bisa menghidupi, gak bisa memberi kita bahagia, orang ini bikin kita bahagia. Lalu kemudian temennya bilang, ya udah gak apa-apa lah, asal gak ketahuan lah gak apa-apa, gitu ya. Ya udah, dia gimana dong janjiannya? Ya di rumah gue ada janjiannya. Hati-hati, kita memberikan tempat tinggal rumah kita untuk persekutuan yang salah, untuk komplotan yang salah. Mengerti maksudnya? Kita nggak berbuat dosa, tapi kita beri kesempatan buat teman kita yang selingkuh itu selingkuhnya di rumah kita. Gak apa-apa lah, aku kasih kuncinya kok buat kamu. Yang penting kita berteman. Nah, ada teman yang mendatangkan celaka, tapi ada juga yang kelihatannya lawan, tapi memberikan yang baik bagi kita. Amin. Jadi maksudnya jangan terlalu wah, yang penting dia mah enak sama saya, apa yang saya suka selalu diikutin, walaupun salah nggak pernah tegur. Firman Tuhan mengatakan apa? Teman yang baik, dia akan menegur engkau saat kau salah. Amin. Tetapi sebaliknya, musuh mencium berlimpah-limpah. Kalau engkau jatuh dan engkau tidak pernah ditegur, engkau jatuh, engkau berbuat dosa dan engkau tidak diperingatkan, hati-hati. Mungkin dia bukan kawanmu, dia adalah lawanmu. Yang saat engkau jatuh, ternyata engkau mungkin sudah terpenjara, saat engkau mungkin sudah dipermalukan, dia akan menertawakan engkau. Amin. Tapi saat engkau ditegur, rasanya nggak enak, nggak nyaman. Percayalah, mungkin teguran itu pahit, tetapi itu baik buat jiwa kita. Amin. Itu baik buat kehidupan kita. Next, yang ketiga, 5 menit lagi Pak ya. Yang ketiga terakhir, jangan melepaskan janji Tuhan. Amin. Jangan lepaskan janji Tuhan. Yang pertama tadi, jangan berhenti untuk tetap berusaha. Yang kedua, jangan bergaul, jangan salah bergaul. Yang ketiga adalah jangan melepaskan janji Tuhan. Ingatlah, kalau Allah sudah berjanji, janjinya ya dan amin. Itu akan ditepati. Ya, kapan waktunya Tuhan?
akan ada waktunya. Kapan Tuhan? Masalah manusia kan nggak sabar ya, pengennya tuh tahunnya gitu loh. Tahun berapa Tuhan? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Lalu setelah bertunggu nggak ada jawaban, kita tinggalkan Tuhan. Tidak ya. Rahasia ilahi waktunya Tuhan itu, kuriosnya Tuhan dengan waktu kita ya. Yang penting kita berjalan saja di dalam rancangannya. Jangan lepaskan janji Tuhan. Kalau 29 ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Masa pemulihan itu ada. Kapan? Setelah prosesnya selesai. Jadi jalani dulu prosesnya. Selama kau lari dari proses, engkau ingin melepaskan diri dari proses, tidak akan pernah selesai janji Allah itu. Amin. Jalani dulu. Karena apa? Setelah genap waktunya bagi Babel, barulah mereka dipulihkan dan Babel akan dapat penghukuman. Kapan Tuhan saya difitnah terus? Kapan Tuhan saya ditindas terus? Kapan Tuhan saya ditekan terus? Akan ada waktunya, karena pembalasan itu milik Tuhan. Amin. Bukan milik kita, milik Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni, tugas kita memaafkan, tugas kita mengasihi, terus berjalan di dalam proses yang menyakitkan. Karena ada saat di mana semuanya sudah selesai, Allah akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Amin. Apa yang menjadi bagianmu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya apa? Orang akan melihat segala sesuatu. Oh iya, ternyata ini benar. Oh iya, ternyata bagus, dan seterusnya. Amin. Mari berjalan di dalam rancangan Allah. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita akan pujian dulu ya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saat kita harus berjalan di dalam dunia ini, kita nggak tahu Tuhan jalan mana yang harus aku tempuh, tapi pilihlah berjalan di dalam rancangannya. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Janjimu menyelamatkan kami, memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah Tuhan pada waktu kami masuk dalam janji Tuhan, kami belajar untuk memilih jalan yang benar, berjalan bersama Tuhan, masuk di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, dan buat hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan firman Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan menjadi rema buat hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita serahkan saat ini. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah